Gimana kabarnya guys? Sekarang lagi ada musibah virus. Kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkena virus COVID-19. Alhamdulillah, itu salah satu rasa syukur kita kepada Allah sudah diberi kesehatan. Meskipun pada saat ini hawanya sekarang ini ialah hawa musibah virus yang sekarang sudah ada positif, ada yang masih dalam pengawasan. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan membuat konten tentang etika itu penting. Etika ini memang sangat penting bagi umat manusia. Karena kenapa? Karena kalau kita mempunyai etika yang baik dan benar, itu oleh orang lain kita sudah dianggap orang pintar. Kalau etika kita baik, dalam artian kita mempunyai akhlakul karimah yang baik. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki akhlak-akhlak umat manusia, khususnya umat Islam di sini. Itu hadisnya sudah disebutkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat manusia, termasuk khususnya umat Islam di sini. Itu akhlakul karimah ini sangat penting. Saya juga selalu mewanti-wanti khususnya kepada para santri, karena para santri di sini pada saat ini sudah dipulangkan semua oleh pondok pesantren. Melainkan kalau sudah pulang di rumah berarti itu harus menjaga akhlaknya. Karena kenapa? Karena santri di sini itu sebagai jendela pondok pesantren. Ibaratkan seperti itu, jendelanya pondok pesantren. Nah, kalau ibaratkan santri sebagai jendela, melainkan pagarnya para santri, pagarnya pondok pesantren. Kalau sampai pagarnya rusak, otomatis pondoknya ikut rusak. Makanya benar-benar dijaga di sini. Benar-benar dijaga akhlaknya para santri khususnya dan kalangan umum. Itu akhlak itu sangat penting. Kalau yang melihat ini, menonton video ini, ada yang menjadi guru ataukah orang tua, itu kasih tahu kepada anaknya, kita didik akhlak anak-anak kita, adik-adik kita dengan akhlak yang baik di sini. Jadi di salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini itu disebutkan di surat Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, mengambillah langkah memaafkan kalian. Kok seperti itu? Kenapa kok saya menyebutkan firman Allah yang ini? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Karena meskipun ayat ini sedikit tapi mengandung makna yang banyak. Khudil afwa, ambillah kamu sebagai orang yang memaafkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian di sini khudil afwa di sini kalian itu memaafkanlah sebelum kalian itu dimintai maaf oleh orang yang sudah pernah salah kepada sampean. Kalau kita dalam silaturahmi sesama keluarga kita, sesama orang lain, sesama umat Islam, kita bermusuhan, itu kita harus lebih dahulu memaafkan. Karena oleh Allah diperintahkan khudil afwa, ambillah langkah untuk memaafkan, apalagi ke sesama umat Islam. Ini seluruh umat manusia harus saling memaafkan. Yang paling baik itu ialah khudil afwa, ambillah memaafkan dulu, ambil langkah untuk memaafkan. Karena di situ nilai poinnya sangat besar, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala khudil afwa, ambillah kebaikan, ambillah cara untuk memaafkan dulu. Jadi yang asal mulanya kita bertengkar oleh orang yang telah melukai kita, itu kita maafkanlah, lebih baik kita memaafkan di sini. Khudil afwa wa'mur bil urfi, dan kita diperintah oleh Allah untuk melakukan kebaikan.
Kebaikan-kebaikan di sini bukan hanya kita melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban, itu banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan di sini, yaitu diantaranya kita harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik kepada sesama orang di sini. Terkadang anak muda sekarang akhlaknya itu sangat amburadul. Akhlak ini sangat penting. Akhlak ini bagaikan tiang bagi kita, bagian pedoman kita. Kalau kita akhlaknya baik, oleh orang itu disangkanya kita orang baik. Itu dari akhlak. Kalau kita meskipun kita alim, pintar, tapi kita tidak mempunyai akhlak, maka bagaimana? Oleh orang kita tidak dianggap orang baik. Dianggap itu kita orang bodoh di situ. Kalau kita tidak mempunyai akhlakul karimah yang baik, itu sangat mempengaruhi di situ. Kalau kita tidak punya akhlak, percuma ilmu setinggi apapun kalau akhlaknya tidak dipakai, itu percuma. Dari kita memeluk salam masuk ke rumah, ada orang tua kita memeluk salam, assalamualaikum, itu suatu contoh akhlak yang baik. Disuruh-suruh orang tua, kita tidak boleh mengatakan ufin di situ, tidak boleh, kita harus kita mau di situ. Kalau orang tua menyuruh apa, itu kita harus lebih mentaati kepada kedua orang tua, guru-guru. Kita harus mempunyai akhlak yang sopan. Di hadapan orang tua duduknya bagaimana dengan duduk yang sopan, itu sangat penting. Itu khudil afwa wa'mur bil urfi, memerintah Allah untuk melaksanakan kebaikan. Kita melaksanakan akhlak, mempraktekkan akhlak yang baik, itu termasuk wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, dan kita berpaling kepada orang-orang yang bodoh. Jangan kita mengikuti orang-orang yang bodoh. Jadi sudah tahu orang itu nakal, tidak punya akhlak, masih aja kita ikuti. Kita harus berpaling dari dunia seperti itu, dari kalangan seperti itu. Janganlah kita berkumpul sama orang yang bodoh. Malahan kalau bisa kita jangan sampai ikut kepada orang jahilin, orang yang bodoh tadi. Kita berpaling dan kita perintahkan dia untuk melakukan kebaikan, terutamanya kewajiban di umat Islam. Apa kewajiban Islam? Yaitu kita harus bersyahadat, sholat, puasa, itu kita perintahkan di sini. Kasihan orang-orang bodoh di sana yang tidak tahu hukum, yang tidak mengerti hukum, itu kita kasih tahu, perintahkan. Amar ma'ruf nahi mungkar kita itu laksanakan, perintahkan kebaikan di situ. Wa nahi mungkar, dan jauhi larangan di situ. Jangan kita balik. Terkadang orang sekarang itu amar mungkar nahi ma'ruf, jadi dibalik, jadi memerintahkan keburukan, kemungkaran, tapi melarang untuk kebaikan. Nah ini orang sekarang di akhir zaman itu seperti ini. Jadi amar mungkar nahi ma'ruf dibalik, jangan kebalik-balik. Makanya sampai di televisi di situ ada tentang film dunia terbalik, dia karena seperti itu. Yang asalnya amar ma'ruf nahi mungkar menjadi amar mungkar nahi ma'ruf. Ya gak bisa, tetap amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Perintahlah dengan kebaikan di situ dan jauhi larangan, perkara yang mungkar, yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Memang umat manusia ini banyak cobaan yang menggodanya, terutama bagi laki-laki itu cobaannya ialah perempuan di situ. Bagaimana kita kalau melihat orang yang ingkar? Orang yang ingkar itu bagaimana? Orang yang melaksanakan dosa di situ. Kalau kita di hadisnya itu, kalau kita melihat orang yang melaksanakan keingkaran, kemungkaran, manro'al mungkaron, kan seperti itu. Orang yang melihat kemungkaran di situ, maka falyughayyir biyadihi, maka di situ kita ubah dia dengan semampu kita. Kalau kita masih tahu menggunakan lisan kepada orang tersebut, itu kalau masih belum mampu kita, maka di situ kita gunakan hati kita. Jadi semampu kita untuk mengubah orang itu dalam keadaan kebaikan di situ. Kita robah orang tersebut dengan cara apapun di situ, terkecuali jangan menggunakan cara kekerasan di situ. Kita halusi dulu dengan menggunakan lisan, kasih tahu, apalagi keluarga kita, teman-teman kita, sanak saudara kita, orang lain pun. Kalau kita melihat kemungkaran, kalau bisa dicegah. Ya kalau sudah kalian tidak bisa, tidak mampu,
biarkan sudah kan. Yang penting kalian di sini, sampean semua di sini sudah berusaha untuk melaksanakan perintah dari Allah agar supaya bila melihat orang yang ingkar di sini kita ajak kepada kebaikan. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Etika di sini memang sangat penting. Etika, saya membahas etika. Kenapa kok saya membahas etika? Karena etika di sini di kalangan masyarakat sekarang itu sudah agak punah. Banyak anak muda sekarang akhlaknya sudah tidak karu-karuan. Naik sepeda motor sudah dikerilkan bagaimana, modif-modif seperti apa. Itu sudah mengurangi nilai akhlak di situ bagi anak muda sekarang. Itu sangat, saya kalau melihat itu sangat nangis hati di sini. Kenapa kok anak muda sampai seperti itu? Jadi jangan sampailah kita di situ menggunakan akhlak yang tidak baik, itu jangan sampai. Karena di situ memang disebutkan di surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Adanya umat yang menuju kebaikan, itu ajaklah kebaikan di situ. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajaklah kebaikan, termasuk kita mendidik akhlak itu, mendidik akhlak itu termasuk perintah kebaikan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita mengasih tahu etika itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi munkar di situ. Itu etika ini sangat penting. Dan juga di sini saya ada pembahasan ini kitab, saya membawa tentang kitab Santri Salaf Menjawab. Santri Salaf Menjawab ini terbitan dari Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi di kitab ini saya akan mengupas tentang etika. Yang pertama itu menyusui di tempat umum. Nah, ini bagi ibu-ibu yang sedang hamil, ini yang sedang menyusui di tempat umum, itu ada suatu deskripsi masalah di sini. Permasalahannya bagaimana? Siapa yang bisa menebak keinginan seorang bayi? Dia pastinya tidak akan mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk menyusu kepada ibunya. Kapanpun dia merasa lapar, dia akan menangis minta disusui oleh ibunya. Padahal ibunya pada saat itu di tempat umum, atau tempat di mall, atau di alun-alun, pokok tempat umum. Si bayi minta disusui. Nah, ibu pada saat itu membuka susunya, payudaranya, disusui bayi tersebut, itu bagaimana hukumnya? Ini termasuk etika juga, karena di sini penting etika di situ. Kita harus menjaga, harus menyampaikan. Saya juga harus menyampaikan karena saya sudah baca di sini bahwasanya bagaimana hukum seseorang perempuan mengeluarkan payudaranya ketika sedang menyusui bayinya di tempat umum. Nah, jawabannya bagaimana? Itu hukumnya haram. Hukumnya haram di situ. Karena alasannya di situ membuka aurat di situ. Alasannya membuka aurat. Di sini lengkap sama takdirnya. Wa makna hurmatihi, makna keharaman fil murahib, annahu yahrumu alaihi ala waliyihi tamkinuhu minhu kama yahrumu alaiha an tankashifa lahu li dhuhurihi alal aurat. Karena menampakkan auratnya di sini, terkecuali ibu itu menyusui ditutupi, ada satirnya, ada hailnya, ada penghalangnya, itu tidak mengandung hukum haram. Karena membuka payudaranya di tempat umum, otomatis orang-orang itu menjadi sorotan bagi orang sekarang, kan seperti itu. Meskipun itu ibu menyusui, ini hukumnya haram karena menampakkan lidzuhuri alal aurat, karena menampakkan aurat. Itu ada di kitab Hamihasyatul Jamal. Di situ itu sudah jelas makna keharamannya, sudah jelas. Kama yahrumu alaiha an tankashifa lahu, membukanya di situ lidzuhurihi alal aurat, karena menampakkan aurat di situ. Juga ada deskripsi masalah yang kedua, memanggil orang tua dengan sebutan namanya. Kan anak sekarang memanggil ayahnya, orang tuanya dengan sebutan namanya. Itu bagaimana hukumnya? Anak sekarang kan etikanya kurang lah, dari sedikit mengurangi. Otomatis kita harus memperteguh lagi, memperkuat lagi akhlak-akhlak anak muda sekarang. Ini ada permasalahan di kitab ini. Ada anak namanya si Aldo di sini
memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya, bukan dengan sebutan ayahnya atau ibunya atau bapaknya. Bagaimana di situ hukumnya tidak menggunakan panggilan ayah atau ibu kepada orang tuanya di situ? Ya, ini sangat disayangkan, anak tersebut termasuk tidak sopan di sini, sudah su'ul adab di sini. Jadi termasuk di antara perkara yang menyebabkan kefakiran di sini. Termasuk perkara yang menyebabkan kefakiran. Fakir, membuat kita fakir. Wa mimma yurisul faqra nida'ul abawain ayil abi wal ummi bismihima li'annahu yunafi ta'limahuma. Wa mimma yurisul faqra, jadi menyebabkan kefakiran di sini. Kita memanggil kedua orang tua, nida'ul abawain, memanggil bapak dan ibunya bismihima dengan sebutan namanya. Di situ akan menyebabkan kefakiran bagi kita. Bagi anak tersebut menyebabkan kefakiran. Karena kenapa? Li'annahu yunafi ta'zimahuma, karena menafikan ketakdimannya di situ, menghilangkan rasa takdimnya, hilang rasa takdimnya di situ karena anak tersebut memanggil orang tuanya dengan namanya di situ, memanggil dengan nama. Dan permasalahan yang ketiga itu ada deskripsi permasalahan tentang kencing berdiri. Terkadang orang sekarang itu, khususnya ini laki-laki biasanya, kebiasaan kencingnya berdiri, itu hukumnya bagaimana di situ? Ini sekilas ngobrol sama saya. Jadi orang yang kencing berdiri itu di kitab ini hukumnya di sini makruh. Hukumnya makruh. Kalau makruh ini bagaimana? Makruh di sini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kalau sudah tidak disukai Allah, kita akan tidak enak. Kita sebagai umat di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita melaksanakan dengan menggunakan hukum makruh, karena Allah tidak suka hukum makruh. Bukan tidak boleh, tapi Allah tidak suka kepada hukum makruh tersebut. Kalau jadi kebiasaan kita yang asal mulanya kencing kita berdiri, kita pakai duduk kalau kita kencing. Itu ada di kitabnya. Wala tabul wala tatawwat qaiman fadzalika makruhun. Janganlah kalian kencing dalam keadaan berdiri, karena di situ fadzalika makruhun. Karena di situ hukumnya di situ makruh di sini. Kecuali illa li ajli darurat, kecuali karena kalian darurat. Kalau darurat terpaksa tersebut fala karahata wa khilafun aula, maka tidak ada hukum makruh di situ. Itu ada di kitab Muraqqil Ubudiyah. Jadi etika ini memang sangat penting. Jadi permasalahan itu saya kupas tentang menyusui ibu yang menyusui anaknya di tempat umum itu hukumnya haram, karena sudah dijelaskan dengan alasannya tadi di kitab Hasyatul Jamal. Yang pertama tadi ya di Hasyatul Jamal di situ sudah dijelaskan sama saya, hukumnya itu haram menyusui di tempat umum. Karena alasannya di kitabnya dizuhurihi alal aurat, karena menampakkan auratnya kepada orang itu hukumnya haram. Kita membuka aurat aja haram kan seperti itu. Karena seseorang ibu sekarang sudah kebiasaan mungkin. Jadi gak apa-apa meskipun kita menyusui di tempat umum, asalkan kasih satir, tutupi auratnya tersebut, jangan sampai dipamerkan, dipaparkan kepada orang-orang umum di situ, tidak boleh. Juga yang melihat otomatis kan berdosa juga. Yang melihat orang yang menyusui tadi juga berdosa, apalagi menimbulkan syahwat di situ. Itu etika yang pertama. Jadi kita kalau ada seseorang istri kita atau ibu kita atau saudara kita perempuan mempunyai anak yang sedang menyusui, atau orang lain atau kerabat-kerabat kita, kalau pada waktu itu menyusui di tempat umum, usahakan dikasih satir gitu. Kan itu kadang ada alat untuk gendong bayi, itu tutupi pakai kainnya tersebut, atau pakai kerudungnya, pakai hijabnya kita tutupi sekiranya tidak tampak auratnya. Kalau ditampakkannya jelas sudah hukumnya haram. Jadi ini etika, termasuk etika juga. Yang kedua kan tadi permasalahan tentang memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya. Ini kita yang punya anak atau
sanak famili atau murid kita, pokok masih anak-anak yang memanggil sebutan orang tuanya dengan namanya, itu kan sudah tidak sopan, su'ul adab di situ. Itu akan menyebabkan kefakiran di situ. Wa mimma yurisul faqra, wa mimma yurisul faqra nidaul abawain. Di situ akan menyebabkan kefakiran, fakir nantinya. Kalau nidaul abawain, memanggil kedua orang tuanya dengan bismihima, dengan sebutan nama di sini, itu menyebabkan kefakiran. Janganlah kita rubah kalau bisa orang anak tersebut kita didik. Kalau yang ada anak memanggil orang tuanya dengan sebutan nama di sini, kita ubah. Usahakan anak tersebut manggilnya abi, umi, bapak, ibu atau lain sebagainya, asalkan jangan menyebut dengan namanya. Itu permasalahan etika yang kedua. Dan yang ketiga tadi sudah saya bahas juga tentang masalah kencing berdiri, itu hukumnya makruh. Ini yang biasa kencing berdiri di sini. Jadi akhlak itu sangat penting. Akhlak etika ini sangat penting. Kita harus sopan, jauhi. Kalau kita punya teman yang tidak sopan, yang tidak mempunyai akhlak, itu kasih tahu. Karena itu termasuk yang di awal tadi yang saya bicarakan, amar ma'ruf nahi munkar. Kita perintahlah kebaikan teman kita yang sedang berada di kemungkaran. Bagaimana caranya? Ya dengan cara sampean bagaimana sekiranya berada juga di dalam kema'rufan, kebaikan juga di situ. Jadi etika ini memang sangat penting, khususnya para santri. Kalau santri di sini tidak mempunyai akhlak, itu sangat rugi. Tidak ada gunanya dimondokkan oleh kedua orang tuanya. Karena kalau santri ini ibaratkan kan pagarnya pondok pesantren, bentengnya kan. Kalau santrinya tidak punya akhlak, otomatis oleh orang lain yang disalahkan juga pondoknya, orang tuanya juga kena. Jangan sampai. Ini saya menghimbau kepada para santri di sini, karena saya sendiri dulunya seorang santri. Sampai sekarang juga saya seorang santri. Santrinya kiai, santrinya ustadz, santrinya ulama, yang mana yang mengajari kita terhadap kebaikan ini. Sudah dijelaskan di pondok kalau kita harus punya akhlak, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai karena anak muda sekarang itu menggantinya menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Itu jangan dibolak-balik lah. Itu kita laksanakan perintah kebaikan dan jauhi larangan di sini. Jadi obrolan ini semoga bermanfaat dan barokah. Karena saya membuat konten YouTube di sini, ingin saya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Dengan tujuan apa kok saya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat? Karena di situ saya mengamalkan ilmu saya yang sedikit tapi mengandung bermanfaat dan barokah. Itu sangat penting. Kalau ilmu kita tidak diamalkan, buntu. Untuk pikiran ini buntu. Semua orang saya menyampaikan di sini, kita harus mengamalkan ilmu kita. Meskipun sedikit, kalau diamalkan insya Allah barokah. Allamahullahu ma lam ya'lam. Maka Allah akan memberitahu ilmu yang kita tidak diketahui kalau itu diamalkan oleh kita. Seperti itu. Jadi semoga apa yang dikatakan saya tentang masalah etika, terutama tadi saya membahas menyusui di tempat umum, kencing berdiri, dan yang ketiga di situ menyebut nama, panggilan orang tua itu dengan memanggil namanya, itu tidak sopan. Jangan sampai ya. Kita sebagai umat Islam, kita oleh Nabi Muhammad diajarkan untuk mempunyai akhlakul karimah yang baik. Innama bu'istu, Rasulullah, saya diutus kata Rasul untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat manusia di sini. Bukan untuk mengajak orang masuk Islam. Rasulullah yang pertama itu Rasulullah menyempurnakan akhlak-akhlak. Bagaimana akhlaknya di dunia ini, umat manusia dunia ini baik, menjadi akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Yang kedua baru Rasulullah itu mensyiarkan agama Islam. Ya terutama akhlak. Akhlak ini sangat penting. Kita meskipun punya ilmu sarjana tinggi, tapi kita tidak mempunyai akhlak, itu percuma. Percuma kita sarjana. Mendingan kita sekolah TK asalkan kita punyai tata krama yang baik, akhlakul karimah yang baik.
Cukup sekian ya dari saya. Semoga apa yang disampaikan ini tentang etika itu penting, itu semoga bermanfaat dan barokah. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Dan juga jangan lupa kalian menonton setiap video yang saya buat. Jangan malaslah kalian menonton, insya Allah video yang saya buat mengandung manfaat dan barokah. Karena saya masih pemula mendakwahkan agama Islam ini, saya masih pemula karena saya juga masih banyak belajar tentang apa hukum-hukum Islam di sini. Dan sambil lalu saya amalkan di sini agar supaya allamahullahu ma lam ya'lam, agar supaya oleh Allah saya ini diberi ilmu yang saya tidak tahu. Itu ya tujuan pertama liridhoillah, karena menginginkan ridho Allah. Yang kedua itu saya menginginkan syafaat Nabi, saya membuat konten ini. Dan yang ketiga semoga bermanfaatlah bagi kalian semua. Jadi yang merasa menonton ini bermanfaat dan barokah, saya minta tolong untuk di-share ke teman-temannya agar supaya kenapa? Pahalanya biar sama-sama mengalir. Kalau ini video ini dianggap penuh bermanfaat, penuh barokah, penuh kajian Islamnya, kalian share. Gak apa-apa di-share, saya agak keberatan, apalagi di-subscribe saya lebih tidak keberatan lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. كلامك كلام مش قادر شبد الدلال، قصدت الدلال غفيني شبد الضلال.